Shalom pemirsa sekalian, selamat pagi. Pagi hari ini saya percaya dimanapun kita berada, saya percaya ada kasih Tuhan yang menyertai kita. Kita mau mulai ibadah kita, ibadah minggu hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Dimanapun keberadaan kita, baik di rumah atau dimanapun, saya percaya Allah selalu menyertai kehidupan kita. Kami di hadapan Engkau Tuhan, buat segala anugerah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan.
kami Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menolong. Tiada lemah yang tak ku lewati tanpa hadirat-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menolong. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidup. Bersyukur. Kami bersyukur atas segala keberadaan kami Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam Bapa, sungguh kami bersyukur padamu Tuhan. Pada minggu pagi ini Tuhan kami boleh ada dalam rumah-Mu. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Engkau tahu Tuhan dimanapun keberadaan jemaat-Mu saat ini Tuhan, baik di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya Engkau juga hadir Tuhan di tengah-tengah mereka Bapa. Sebab kami tahu Tuhan Engkau tidak terbatas waktu dan tempat Bapa. Engkau hadir dimanapun kami ada ya Bapa. Kami percaya Tuhan minggu pagi ini Tuhan kami masih boleh ada Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama memuji besarkan nama-Mu, bahkan mendengarkan sabda firman-Mu ya Bapa.
Mari Tuhan, Kau yang mengurapi setiap daripada kami Tuhan yang melayani Kau pagi hari ini ya Bapa. Kami serahkan jalannya ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Mari Kau yang beracara Roh Kudus, kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk melayani Engkau, kami siap untuk memuji membesarkan nama-Mu pagi hari ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa pada Bapa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak saudara sekalian. Siap untuk puji Tuhan di mana kita berada. Kita mau naikkan pujian kita. Kita mau bersorak-sorai bagi Allah karena kita tahu Allah memberikan kita kuasa ketika Ia mati dan bangkit dari kayu salib. Ia memberikan kuasa kepada kita semua. Kuasa
kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar dari apapun masalah yang saat kami hadapi Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan dari segala ketakutan kami Tuhan terhadap virus corona Tuhan ya. Sehingga kami tidak dapat berkumpul. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kuasa-Mu terlebih besar dari segala apapun yang ada di dunia ini ya Bapa. Thank you Lord Jesus. Terlebih besar dari apapun Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Hidupku, Amen Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Daripada kehidupan kami Tuhan. Amin Tuhan. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan.
kami Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan dan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tidak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Kami pegang ya Bapa. Karena kondisi saat ini kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah terlambat dalam apapun janji-Mu bagi kami. Dan kami percaya ada rencana indah dalam hidup kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami percaya tujuan hidup kami ada dalam rencana-Mu. Dalam rencana-Mu ya Bapa, segalanya boleh terjadi. Tidak ada satu pun yang boleh kalah. Karena kuasa-Mu lebih besar dari apapun juga. Dan kami ada dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah naikkan pujian kami. Kami bersuka Tuhan, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, dan di gereja di tempat ini, kami mengangkat tangan bersama-sama. Ada kuasa Allah turun, ada suasana surga bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami, dan kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disambut firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Selain kasih di dalam Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kita bersyukur untuk yang ke-5 kali kita boleh melakukan ibadah online ini. Kita percaya apapun medianya, yang terpenting adalah kita bisa bersama-sama menikmati firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara ada di rumah, kami di sini yang ada di gereja melayani untuk saudara semua. Saudara kasih dalam Tuhan, kondisi saat ini bukan tambah membaik, tapi tambah memburuk. Belum ada tanda-tanda keadaan menjadi lebih baik. Hal ini membuat kita menjadi takut, gelisah, bingung. Kita jadi sepertinya tidak punya tujuan hidup. Seringkali kita mengeluh, mengapa ini bisa terjadi? Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita punya Tuhan sekaligus guru kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia pernah mengalami cobaan yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Biarlah apa yang dialami oleh Yesus tersebut bisa kita ambil dan kita contoh sebagai teladan, dan bagaimana kita melakukan bila hal-hal terjadi, pencobaan terjadi dalam hidup kita. Seperti saat ini kita masuk di awal-awal, kita tidak tahu yang terjadi ke depan. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa Yesus mengajar kita, bahwa Yesus inginkan kita mengerti apa sih yang menjadi tujuan hidup kepada kita semua. Yesus sudah menunjukkan. Seminggu yang lalu kita merayakan Paskah. 3 hari sebelumnya Yesus mati di atas kayu salib. Di situ kita melihat bahwa itulah tujuan daripada Yesus. Tujuannya tercapai dengan segala apa yang sudah dilakukan, yang sepenuhnya mengikuti rancangan Allah di dalam hidupnya. Hampir-hampir saja Yesus menyerah pada saat dia bilang, "Ya Bapa, kalau boleh lakukan cawan." Tapi dia berkata, "Tetapi kehendak-Mu lah yang jadi." Kita lihat di sini, Yesus mempunyai tujuan, dan tujuan yang sudah ditetapkan,
rancangan Allah di dalam dirinya dituntaskan sehingga selesai dan penuh dengan kemenangan. Kita murid-muridnya, kita pengikutnya mendapat kemenangan tersebut. Apa tujuan daripada Tuhan di dalam dunia ini? 1 Yohanes 3 ayat 8 menyatakan, 1 Yohanes 3 ayat 8, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sejak awal kita tahu iblis adalah target daripada Tuhan. Kenapa? Karena sejak awal penciptaan, iblis sudah merusakkan semua rancangan Allah yang baik. Oleh karena itu Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, agar semua rancangan-rancangan Allah yang baik yang ada di setiap diri manusia boleh sesuai apa yang diinginkan Allah dalam setiap hidup manusia. Oleh karena itu, mari kita semua yang saat ini bingung, takut, gelisah, dan sudah mulai menanyakan apa sih arti hidup ini, mari kita lihat di dalam Alkitab. Kita telusuri apa yang ada di dalam Alkitab. Tuhan menciptakan segala sesuatu ada tujuannya, termasuk kita. Terlebih kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka ayat ini adalah pegangan kita. Roma 8 ayat 8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, saudara. Perhatikan di sini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita sudah berkomitmen mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Oleh karena itu, Yesus menaruh setiap rancangan yang baik dalam diri kita. Dia menaruh dan memperlihatkan kepada kita satu rancangan masa depan yang Tuhan sudah berikan. Rancangan yang baik bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita tahu bahwa tujuan hidup kita adalah sesuai dengan rencana Allah yang diberikan kepada kita, maka kita tidak akan bingung, takut, dan gelisah. Karena kita percaya bahwa Yesus sesuai janjinya akan membawa kita ke dalam tujuan kita diciptakan. Kalau kita sudah tahu tujuan kita sesuai dengan rencana Allah, maka tidak ada lagi rasa takut, rasa bimbang, dan rasa gelisah. Baik terhadap manusia, apakah itu secara pribadi saudara, atau dengan kelompok, atau mungkin dengan keadaan global seperti saat ini, keadaan yang sama-sama menghadapi pencobaan. Kita akan muncul sebagai murid-murid Kristus yang tahu tujuan hidup masing-masing. Tujuan hidupnya adalah sesuai dengan rencana Allah, rancangan Allah yang baik yang diberikan kepada setiap kita manusia. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, orang yang mengetahui tujuan dan visi Allah hidupnya berperilaku dalam sikap yang strategis, tepat, dan tegas terhadap peperangan rohani. Sebab ketika kita mengetahui tujuan hidup, kita tidak duduk dan dengan pasif mengizinkan segala sesuatu untuk terjadi dalam hidup kita,
yang berlawanan dengan tujuan dan visi Allah bagi hidup kita. Sudah kasih dalam Tuhan, kalau kita masih tidak mengerti, mari kita bertanya kepada Tuhan. Mari kita bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia bukan Tuhan yang mati, Dia Tuhan yang hidup. Seminggu yang lalu kita merayakan Dia bangkit dari kubur, menyatakan bahwa Dia Allah yang hidup. Dia Tuhan yang hidup. Dia yang mengerti apa yang kita inginkan. Setiap doa kita yang kita naikkan, kita percaya bahwa Dia akan menjawab apa yang kita naikkan, apa yang kita tanyakan. Pada saat saudara menanya, mengapa terjadi di dalam hidup ini, Tuhan akan memberikan jawaban kepada saudara. Ada dua hal yang kita tarik dalam pelajaran yang kita baca saat. Pertama, pada saat kita menghadapi cobaan, baik secara pribadi kita, maupun dalam keluarga kita, maupun dalam kota kita seperti saat ini, negara kita. Iya, ada dua hal. Yang pertama adalah Allah, Tuhan menginginkan kita dalam setiap tujuan rencana hidup kita mempunyai pondasi yang kuat, mempunyai dasar yang kuat, seperti pondasi bangunan dibuat awal sebelum segala sesuatunya terjadi. Pondasi itu dibuat, tidak terlihat saudara, dia ada di bawah tanah, dia gelap, dia pengap, tetapi ini harus terjadi. Pondasi ini harus diletakkan seperti pondasi rumah bangunan yang kita lihat seperti ini. Ditaruh di bawah, ditumpukan batu, lalu dikubur. Sebelumnya tanah itu digali, batu itu pecahkan. Nah, kalau percobaan itu datang dalam diri kita, ingat bahwa Allah sedang mempersiapkan kepada kita semua satu pondasi yang kuat, agar kita bisa membangun di atasnya menjadi sesuatu yang baik. Rencana Allah boleh berdiri di atas pondasi yang kuat tersebut. Yang kedua, Allah sedang mengajar kepada kita. Allah sedang melihat kepada kita seberapa kuat iman kita bertahan dalam setiap pencobaan, agar kita semua tetap berpegang teguh, tidak melepaskan iman kita apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Tetap melekat kepada Tuhan Yesus, tidak pernah kita lepaskan. Dua hal ini saudara, ini pegangan kita saat kita sekarang ini. Mungkin baru di awal saudara ini, belum masuk lebih dalam lagi. Banyak pakar ekonomi menyatakan, bila terus berjalan sampai bulan Desember, keadaan seperti ini sekarang, keadaan semakin kacau, perekonomian runtuh. Lalu apa yang terjadi dengan kita? Siapa yang bisa menolong kita? Kalau kita percaya tujuan hidup kita adalah sesuai rencana Allah, maka Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini masalah waktu, saudara. Ini masalah waktu saja. Mampukah kita melewati semua badai ini? Mampukah kita melewati ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus? Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita saat ini. Saya kasih dalam Tuhan, jangan sampai peristiwa ini meruntuhkan
rencana Allah yang sudah begitu baik bagi kita berantakan karena kita tidak sanggup melewati. Saudara kasih dalam Tuhan, tahukah saudara, bila melakukan segala pekerjaan yang terbaik, dimulai dari akhir atau dari awal? Saudara mungkin menjawab, ya pasti dari awal. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Allah bekerja tidak demikian. Allah bekerja dari akhir. Allah memulai dari akhir. Kita lihat di sini ayatnya. Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada Allah yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mungkin bingung mengapa Allah bekerja seperti ini, atau kita mungkin tidak memperhatikan ayat di sini. Memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Artinya kalau kita simak di sini, seperti tadi kita melihat gambar-gambar pondasi, itu adalah pekerjaan arsitek, pekerjaan kontraktor, pekerjaan sipil. Tetapi apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan persis seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan persis seperti yang Allah kerjakan. Allah membuat dulu rancangannya yang baik. Allah membuat rancangan blueprint yang baik. Setiap manusia sama seperti bangunan yang sudah dirancang, dibuat sedemikian rupa oleh sang arsitek, dibuat demikian bagus, dirancang dengan baik sehingga menghasilkan rumah yang baik. Ini denah yang ada. Nah, kita lihat ada bangunan rumah yang baik yang sudah jadi. Saya kasih dalam Tuhan, ini yang digambarkan, apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Tuhan merencanakan yang baik. Tuhan merencanakan yang baik. Tuhan memberi gambaran rumah masa depan. Arsitek bisa menggambar. Seperti inilah sebuah rumah yang belum diciptakan, sebuah rumah yang belum dijadikan, tetapi sudah ada di benak arsitek bahwa seperti ini. Nah, inilah yang Tuhan katakan, aku mempunyai rancangan yang baik bagi kamu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Perhatikan di sini, saudara. Seringkali kita terjebak dengan ayat ini. Kalau begitu, mengapa saya mengalami sengsara? Mengapa kok tidak sesuai dengan harapan? Padahal ayatnya jelas. Mari, saudara pikirkan, seorang arsitek membuat rancangan yang baik sebelum segala sesuatu yang terjadi. Persis seperti Allah membuat rancangan yang baik bagi diri kita sebelum kita ada di dalam kandungan ibuku. Tuhan sudah menjunjung aku. Tuhan sudah membuat aku ada rancangan yang baik. Selain kasih dalam Tuhan, setiap kita Tuhan taruh rancangan yang baik. Kalau terjadi tidak baik, perhatikan. Pada saat kita membangun rumah yang baik, sudah punya akhir. Jadi pada saat sebelum membangun rumah, ada akhir, ada gambaran. Seperti inilah rumah yang baik yang kita harus buat. Lalu kita melaksanakan.
kita melayani Tuhan. Kita membuat pondasi seperti yang saya sampaikan. Kita membuat pondasi sebagai dasar pijakan. Nggak gampang, saudara. Saat dimulainya segala sesuatu ini, banyak hal-hal yang mempengaruhi. Dan ini selesai, maka dibangunlah di atasnya tiang, kolom, ubin, pelafon, atap, semua dibangun. Tetapi di dalam perjalanan, kalau kita tidak sesuai dengan rencana atau gambaran spek daripada blueprint tadi, maka rumah tidak akan sama seperti apa yang diancam di depan. Rumah menjadi berantakan. Kenapa? Karena melenceng dari speknya. Melenceng, kalau kata dalam firman Allah, kita melenceng dari firman Allah. Kita tidak sesuai lagi dengan firman Allah. Maka di ujung jalan kehidupan kita, yang tadinya rencana Allah baik, menjadi berantakan. Inilah saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Bisa dari internal kita, bisa dari eksternal kita. Terlebih saudara, iblis tidak tinggal diam. Dia ingin menggocok kita, sehingga rumah bangunan yang kita buat, yang Tuhan sudah rencana yang terbaik dalam hidup kita, iblis mulai menggocok dengan cobaan, dengan apapun. Bahkan mungkin dengan orang yang terdekat dengan kita, suami kita, istri kita, anak kita, saudara kita, rekan kerja kita, rekan pelayanan kita. Semua membuat kita bisa jatuh. Kenapa, saudara? Seperti di awal saya sampaikan, Yesus memangkas semua itu karena iblis dari awal mulanya sudah merontokkan perjanjian yang baik kepada Allah. Adam dan Hawa diciptakan, semuanya baik, tapi iblis bermain di sana. Rancangan yang baik direspon tidak baik, tidak sesuai, dan akhirnya berantakan. Tuhan Yesus datang merapikan itu kembali, dan kita dirajut kembali, dan kita mempunyai rancangan yang baik. Rancangan yang baik dalam hidup kita. Yakini Tuhan mempunyai rancangan yang baik. Tetapi rancangan yang baik akan terjadi kalau kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, sesuai apa yang Tuhan plotkan dalam kehidupan kita. Digambarkan seperti rumah tadi, dibuat pintunya, dibuat jendelanya sesuai, dan kita mengikuti persis apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Kita ingat Nabi Nuh pada saat Allah memberikan cetak biru untuk membuat bahtera Nuh, semua secara rinci berikan Allah kepada Nuh, dan Nuh mengikuti. Perhatikan di sini saudara, nggak gampang. Nuh banyak cobaan, Nuh banyak godaan. Bisa saja dia meninggalkan, pekerjaannya mungkin sia-sia. Tapi kita lihat ketaatan Nuh menciptakan satu tujuan Allah dalam hidupnya, sempurna. Seperti Tuhan Yesus, sempurna. Walaupun badai, apapun terjadi, bahkan hampir menghancurkan seluruh tubuh ini, tapi tetap melekat kepada Tuhan. Tetap percaya tujuan hidup kita ada di tangan Tuhan. Tetap percaya bahwa rancangan yang terbaik yang Tuhan bagikan bagi kita, membuat kita mantap, tetap berjalan sesuai dengan itu. Saudara kasih Tuhan, jemaat-jemaat Growth Grand Duta yang ada di rumah yang dikasih Tuhan, kita pahami tujuan kita masing-masing. Jelas bahwa kita diberikan satu rancangan yang baik dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita merespon. Kondisi saat ini kita sadari bersama-sama, enggak gampang untuk dilalui. Tapi kita percaya semua yang menentang tujuan Allah, semua yang menghambat tujuan Allah dalam hidup kita akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Bagian kita adalah tetap taat dan patuh, serta percaya bahwa apa yang dikerjakan bagi kita adalah yang terbaik bagi kita, bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, bagi lingkungan kita, bagi gereja kita, bagi bangsa kita, bahkan bagi dunia. Inilah firman Tuhan siang hari ini
yang Tuhan berikan bagi kita semua. Mari kita responi apa yang sudah kita dengar, implementasikan dalam hidup kita. Terus maju, terus lewati. Jangan takut, jangan bimbang, jangan gelisah. Apapun yang terjadi, katakan Tuhan baik. Tuhan sudah merencanakan rancangan yang indah dalam setiap pribadi hidup kita. Tinggal bagian kita terus berjalan menuju rancangan yang baik tersebut. Amin. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita amini semua. Kita satukan di dalam doa. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu di tengah keadaan saat ini yang kami rasakan. Keadaan kesulitan, banyak yang sudah dirumahkan, banyak yang sudah tidak mendapat bagian, dan juga yang diberikan separuh gaji. Bahkan toko-toko mulai tidak menghasilkan, pekerjaan-pekerjaan mulai tidak ada order, perusahaan-perusahaan mulai menghitung rugi. Bapak, satu hal yang kami tahu, apa yang Kau sampaikan dalam firman-Mu ini, biarlah ini menjadi ujian bagi kami, membentuk pondasi kami, sehingga pada saat kami melewati semua ini, kami boleh berdiri teguh di atas pondasi yang benar. Bapak, biarlah peristiwa ini juga memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk tetap bertahan, untuk tetap percaya bahwa Engkau Allah, Engkau Tuhan yang hidup, yang mengetahui setiap apa yang dialami oleh hidup kami saat ini. Terima kasih ya Bapa. Sungguh kami mengimani, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Firman-Mu menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah semua saat ini yang boleh mengangkat tangan kepada Tuhan, biarlah Tuhan menurunkan kasih anugerah, kekuatan, sehingga apa yang kami alami, jemaat-jemaat alami saat mendapatkan kekuatan. Kami akan terbang terus tinggi bagai Raja Wali dengan sayap yang Kau berikan. Kami akan lewati semua ini, badai kehidupan ini. Biarlah ya Bapa, kami menjadi pemenang dan kami menjadi garam dan terang dunia ini. Bagi lingkungan kami, bagi kota kami, bagi negara kami, bagi bangsa kami, bahkan dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu ini. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tujuan hidup kita harus sesuai dengan rencana Allah. Kita percaya di dalam Roma 8 ayat 28 Alkitab mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman dari Bapak Gembala. Kita akan masuk lagi di dalam pengumuman biasa di Minggu 19 April 2020. Bapak Ibu Saudara, kita tetap akan memberikan persembahan, perpuluhan dan juga ucapan syukur masuk di dalam BCA GBI Group Grand Duta nomor 0704229999. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, memberikan perpuluhan dan juga memberikan ucapan syukur. Dan kami juga tetap akan menunggu Bapak Ibu Saudara untuk memberikan persembahan bagi orang-orang yang terdampak di dalam COVID-19. Kita dari sekretariat menunggu Bapak Ibu Saudara untuk kita mari
bersama-sama untuk meringankan beban bagi orang-orang yang terdampak daripada COVID-19 saat ini. Dan kita percaya dan kita yakin bahwa Allah akan melihat apa yang Bapak Ibu Saudara berikan. Dan kita percaya Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara untuk mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk memberikan persembahan kepada orang-orang yang membutuhkan, khususnya pada COVID-19 pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sampai di dalam akhir ibadah kita. Kita akan mengangkat pujian Kuasa-Mu terlebih besar. Mari satukan hati Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ada begitu banyak Tuhan bangsa Indonesia yang mengalami sakit penyakit, terutama dengan sakit penyakit COVID Corona ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Allah melihat bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Untuk itu ya Bapak, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Allah adalah Allah yang akan memberi kekuatan kepada setiap kami. Kami berdoa juga Tuhan, bagi orang-orang yang terkena virus ini. Mari Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, Engkau mengetahui segala sesuatu. Untuk itu Tuhan, kami bawa Tuhan para pasien dari virus corona ini Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka, berikan kemampuan untuk menghadapi apa yang terjadi di dalam dirinya Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan Yesus, supaya mereka boleh melihat bahwa ada Allah yang bersama mereka. Kami berdoa Tuhan, khususnya untuk anak-anak Tuhan. Apabila mereka mengalami virus corona ini Tuhan Yesus, baik yang masih PDP atau ODP, biarlah Tuhan Yesus juga yang akan memberikan kekuatan yang baru. Percaya mereka kepada Tuhan, kekuatan akan ada di dalam hidup mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para medis, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh dunia. Kuatkan mereka Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka, jauhkan mereka Tuhan dari segala sakit penyakit, dari virus corona ini Tuhan, supaya mereka dapat bekerja dengan baik. Kami berdoa apabila mereka telah mengalami sakit ini, biarlah Tuhan Yesus, kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus akan memberikan kesembuhan, memulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, berikan perlindungan Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh melihat bahwa Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Kalau tujuan hidup kami adalah sesuai dengan rencana Tuhan, maka itu Tuhan, kami juga percaya pemerintahan yang ada sekarang ini adalah pemerintahan yang berasal dari Engkau. Maka setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini
Mereka semua menaati peraturan pemerintah. Mereka menaati apabila sudah ada PSBB di daerah Tangerang ini. Dan kami juga percaya Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman daripada anak-anak Tuhan di dalam gerejamu ini Tuhan. Di mana kami berjemaat di dalam GBI Grut Grand Duta, Allah ada di dalamnya. Terima kasih ya Bapa. Berkati para pelayan-pelayanmu saat ini Tuhan. Mereka telah melakukan pelayanannya di tengah pandemi yang ada ini. Kami serahkan setiap pelayan-pelayan yang ada ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga hamba-Mu Tuhan yang memimpin di tempat ini, Bapak Gembala kami, Bapak Hoga. Biarlah pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidupnya, penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidupnya, sehingga beliau boleh menguatkan jemaat-Mu di tempat ini, di tengah kekhawatiran dan ketakutan kami. Terima kasih ya Bapak. Berkati segala usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan, sehingga mereka dapat terus menjaga dan melindungi keluarga mereka masing-masing, khususnya kepala-kepala keluarga. Mampukan mereka Tuhan untuk mereka dapat menjaga dan memelihara keluarga mereka. Sekalipun penderitaan, sekalipun ada kesengsaraan dalam peristiwa ini, tapi kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi Tangerang, kami berdoa bagi Kota Banten, kami berdoa bagi negara kami Indonesia. Kami juga berdoa bagi seluruh negara-negara yang ada di dunia ini. Perlindungan Tuhan nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah Bapa. Kami percaya Tuhan, semuanya boleh berlalu, semuanya boleh Tuhan pulihkan kami, sehingga segala sesuatu yang terjadi ini membuat kami semakin hari semakin mengasihi Engkau. Segala peristiwa yang terjadi saat ini menjadikan kami Tuhan lebih percaya lagi kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak. Saat ini kami mengakhiri seluruh kebaktian kami. Kami percaya Tuhan, saat kami mengangkat tangan kami, saat kami memuliakan nama-Mu, saat kami berdoa, saat kami mendengar firman-Mu, kuasa-Mu hadir bagi kami semua. Apa yang kami naikkan, Engkau mendengar ya Bapak. Terima kasih atas semuanya ya Bapak. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari saatnya kita bersyukur dan berterima kasih karena Dia baik-baik bagi kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita percaya Tuhan baik bagi kita semua. Mari kita mengangkat tangan. Arahkan hatimu, arahkan wajahmu kepada Bapa yang saat ini duduk di tahtanya, menghadapkan wajahnya kepada kita semua. Diberi kita damai sejahtera, bahkan sinar kemuliaan wajahnya dipancarkan bagi kita semua, mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Oleh karena itu, angkatlah tangan kita semua dengan hati, dengan iman yang sungguh kepada Dia. Kita percaya berkat-berkat Bapa mengalir bagi kita, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani dilimpahkan hingga melimpah keluar, memberkati di sekitar kita. Juga kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa yang diberikan kepada kita, sehingga kita mendapatkan kasih yang sempurna dan hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Dan terimalah penyertaan Roh Kudus menyertai sepanjang hidup kita, terlebih saat ini, saat kita bersama-sama dengan Roh Kudus akan melindungi kita semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari semua yang mendapat berkat dari Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sehati, one heart, one voice, bertumbuh tiada henti, berbuah terus menerus.